tahu ya. Apa? Sebelum saya nikah saya udah punya anak sama Esti. Apa lu ngomong? Salah! Itu anak gua. Mana anak saya? Hah? Tahu nggak? Saya ini udah bertahun-tahun jadi bapak. Ya, kali ini kita akan membantu klien kita seorang suami istri ya. Dia ingin mencari anaknya yang kurang lebih saat ini umurnya 10 tahun ya. Iya. Ya, langsung kita ke sana. Udah telepon Kayla. Udah. Di mana sih kantornya? Ini. Hah? Astagfirullahaladzim, ini. Ada seorang perempuan di situ dan dia mau loncat ke bawah coba. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa ini, Pak? Kenapa? Ah, kenapa? Kenapa, Mas? Mas, ini kenapa ini? Istri aku, Pak. Hah? Pak, astagfirullahaladzim, berat mana ini? Dari mana? Gue langsung nggak dari situ. Oh, ini kan klien kita. Ini adalah suaminya Mas Abi dan itu adalah Mbak Hesti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu deketin aku akan lompat. Mbak, lihat saya. Mbak, astagfirullahaladzim. Jangan, Mbak, lihat saya. Tolong, astagfirullahaladzim, Mbak, lihat saya. Mbak, jangan, astagfirullahaladzim. Mbak. Jangan apa? Jangan masuk. Astagfirullahaladzim. Mbak, udah, Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak, jangan, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Udah. Aku minta maaf. Aku akan cari anak kita. Aku nggak bisa punya anak lagi. Aku punya penyakit. Aku punya kista. Ya aku tahu perasaan kamu. Tapi kamu harus yakin. Kita kan udah punya anak. Kamu udah buang anak aku. Kamu udah buang anak kita. Klien kita kali ini adalah suami istri yang pengen mencari anaknya. Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu waktu mereka masih muda, belum menikah, mereka ini pernah melakukan kesalahan. Sehingga anak yang dilahirkan terpaksa dibuang begitu saja. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Aku udah banyak salah sama kamu. Aku udah ngebuang anak kita. Sekarang kamu udah ada penyakit kista. Itu karma buat kita. Kita harus berjuang. Aku gak bakal ninggalin kamu. Ini anak aku. Kamu janji harus balikin anak aku. Iya, aku bakal balikin anak kita. Ini aja Mas, tenangin dulu istrinya ya. Mbak sabar dulu ya. Ya istirahat dulu mbaknya. Kamu yang tenang ya. Nanti kabarin kita ya Mas, kalau misalkan udah siap mbaknya ya. Istirahat dulu aja, istirahat dulu kasihan. Mbak istirahat dulu ya. Informasi yang pertama adalah bidan yang dulu membantu melahirkan istrinya, namanya Bidan Nur. Akhirnya kita diajak ke tempatnya Bidan Nur. Jadi ini rumahnya Mas. Iya mas. Coba ini kan Mas sudah berkali-kali datang di sini. Coba nanti kita ngomong dulu ya. Dan saat gerak hati. Bismillah aja Mas, kita coba. Assalamualaikum. Dengan Ibu Lulu? Ya, bisa ngobrol sebentar Ibu? Sebentar. Ya, saya Mandala Ibu. Ya mungkin Ibu udah kenal sama Mas Edi. Jadi Ibu, ini penting sekali. Mungkin Ibu tahu kalau Mas sering datang ke sini Mas Edi. Ya, minta tolong sama Ibu, mohon sama Ibu. Karena kita juga udah dijelasin sama Mas Ebit sendiri, dia sebenarnya nyesal. Minta tolong Ya,
Saya butuh informasi Bu tentang anak saya Bu. Sebentar Mas ya. Jadi gini Ibu, kita minta tolong dengan kebijaksanaan Ibu. Kita tolong banget Ibu. Istrinya depresi Ibu sekarang Ibu. Tolonglah Bu. Ternyata bener. Bidan Nur ini nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan anaknya dan siapa yang mengadopsi anaknya. Bu. Saya minta maaf Bu. Saya dulu emang banyak dosa Bu sampai Ibu. Tapi tolong minta maaf Bu. Tolonglah Mas. Saya butuh informasinya Mas. Dulu saya udah bilang. Saya nggak mau tahu Bu. Pokoknya Ibu. Ya gimana saya mau tenang Mas? Saya mau bunuh diri Mas. Dicari anaknya terus Mas. Tahun yang lalu, kamu nggak ingat anak kamu lagi. Kamu pembohong kan? Jadi Bidan Nur ini udah tahu semuanya bahwa mereka dulu Mas Abid dengan Mbak Esti itu ternyata hamil di luar nikah. Ibu maaf Ibu ya. Urusan gua. Udah bro, biar. Ini mas, kalau mas kayak begini, saya malah kasihan nanti sama istri mas. Dia nggak akan dapetin anaknya. Udah Mas yang jelasin. Saya butuh informasinya Iya Mas. Tanya mas sabar dulu. Ya, Bu Bidan, ini mohon maaf sekali lagi. Ini sudah peraturan, jadi nggak bisa saya kasih. Namanya orang tua kan pernah khilaf Ibu ya. Ya minimal dia ngelihat aja anaknya Ibu atau ngomong langsung sama yang punya. Bisa nggak Ibu minta tolong aja? Kalau memang maunya seperti itu, nanti saya izin dulu sama orang. Ya udah Ibu nggak ada masalah. Saya minta nomor teleponnya. Nanti kalau sudah ada kabar, tolong kabarin saya. Iya Mas, jadi gini. Jadi anaknya Mas emang sudah diadopsi sama orang tua. Tadi udah konsultasi juga sama Bidan Nur. Bidan Nur nanti coba izin dulu sama orang tuanya. Kita akhirnya nunggu kabar dari Bidan Nur. Keesokan harinya kita janjian sama Mas Abid untuk ketemu di rumahnya. Pas sampai rumahnya Mas Abid, kita ngelihat di situ. Kalau istrimu itu kemarin mau bunuh diri. Kamu diajarkan benar sama orang tuamu kan? Saya minta maaf Bu. Memalukan orang tua kamu. Memalukan orang tua kamu. Asal Ibu tahu ya. Gak peduli saya. Ibu, dengerin. Mantu apa? Dengerin Bu. Tidak. Asal Ibu tahu ya. Apa? Sebelum saya nikah saya udah punya anak sama Esti. Punya anak kamu. Kamu sudah tidak merawat laki kamu ya. Anakku sudah diperawat. Ibu. Anakku jangan kamu hentikan kamu. Ibu, Kalian bohong semua. Karena stres, karena depresi, dia keceplosan di situ. Dia bilang sama ibunya kalau dia dulu pernah hamil di luar nikah. Ibu sabar. Ibu tenang dulu Bu. Ya Allah Bu. Ibu sabar. Ibu diam dulu. Ibu dengerin penjelasan. Ibu nggak bakal gangguin kamu lagi. Ibu nggak bakal datang sini lagi. Kamu tenang aja ya. Pokoknya aku udah dapat informasi tentang anak kita. Nah setelah Mbak Esti ditenangin, semua kondisi udah mulai kondusif, akhirnya kita melanjutkan pencarian.
Ingat Mas ya, di sini Mas harus lebih sabar lagi karena di sini kita minta izin ya, mohon sama orang tua yang selama ini ngasuh anaknya Mas ya. Pencarian kedua adalah kita dapat informasi dari Bidanur kalau dia sudah menghubungin orang tua yang selama ini ngadopsi. Assalamualaikum. Ibu Lilis. Ya, kan Ibu Lilis ya. Halo Ibu, saya Mandala dari Antv. Ya, ini kenalnya Mas Egi. Saya bapaknya Bu. Ya, ini Feli juga. Oh ini bapaknya Saskia. Ya Ibu, maaf Ibu, sabar dulu Ibu. Jangan emosi, jangan buru-buru. Ini kan kita mau nanya, Ibu sebentar. Ya Ibu kan orang tua asuhnya anaknya. Saskia udah gak di sini. Oh Saskia namanya? Ya. Saskia? Ya. Iya. Saskia di mana? Kok nggak ada di Udah sini? nggak ada di sini. Ini orang tuanya. Iya, saya orang tuanya. Saskia di sini. Saskia! Kok Saskia nggak ada di rumah? Dia berusaha masuk ke dalam supaya bisa ketemu sama anaknya dan gue yakin dia pengen langsung ngambil anaknya lagi. Mana anak saya? Nggak ada, udah nggak di sini Mas, Saskia. sabar dulu dong Mas, sabar dulu dong Mas. Mana anak saya? Dibawa sama suami saya. Kaget kita semuanya. Loh, kok jadi seperti ini? Ini saya jelas saya orang tuanya. Nggak ada di sini ya Saskia. Ibu sabar dulu, Ibu tolong jelasin dulu kenapa kok bisa dibawa sama mantan suaminya. Mantan suami saya udah pergi dari sini, udah saya usir karena ketahuan selingkuh sama yang lain. Masya Allah, kita malah khawatir dong. Saskia dibawa sama orang seperti itu. Udah lama nggak pulang nih berarti Udah Ibu? lama nggak pulang. Tinggal Udah sini. di sini. Maksudnya Saskia dibawa Ibu? Udah dibawa, nggak di sini lagi. Ibu ini udah cerai berarti sama. Udah cerai. Udah cari sana. Yang di sini. Di sini udah nggak ada Saskia. Saya udah nggak rawat dia. Selama ini Ibu sayang nggak sih sama Saskia? Nggak ada sayang saya sama anak orang lain. Apa lu ngomong? Salah! Itu anak gua. Saya nggak mau tahu. Ibu kasih tahu informasi anak saya. Itu di Matraman. Carilah di sana. Suami saya bawa ke sana. Ibu tapi Matramannya sebelah mana Ibu? Dekat apotek kalau nggak salah. Cari aja di sana. Ya Ibu nggak bisa ngejelasin dulu gimana kondisinya Siska sekarang ini kondisinya gimana? Nggak tahu saya kondisinya dia seperti apa. Ibu anak saya. Bu tolong. Mas, Udah cari aja. tolong Mas. Ya ini kita sekarang udah sampai di daerah Matraman ya. Kita akan coba cari-cari di sekitar sini tukang bajai namanya Pak Riko ya. Iya Pak. Pas sampai di Matraman ya di sana kita ngeliat kanan kiri ternyata ada tukang bajai di situ. Pak, numpang nanya Pak. Kenal Pak Riko nggak Pak ya? Mau ngobrol sebentar? Hah? Saudara siapa? Enggak, saya dari Antv mau ngobrol-ngobrol aja. Maaf, kita mau cari Pak Riko. Ini Pak Riko Saya Riko. suaminya Bu Lilis bukan? Suaminya dulu ya. Suami Bu Lilis, anak yang ngadopsi anak namanya Saskia. Itu anak Bapak saya, punya Pak. anak namanya Saskia kan? Pak? Terus Saskianya di mana? Saskia Pak? temani sama Bapak. Pak itu anak saya, Pak. Waktu gua tanya sama tukang bajai ini, di situ dia langsung panik, dia tiba-tiba masuk ke dalam bajai dan kemudian dia kabur naik bajainya. Lu. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, Pak, Pak. Astagfirullahaladzim. Mana sih ini? Ada motor nggak? Dia ngebut di situ. Akhirnya kita kejar dan ada kesempatan gue potong jalannya di situ. Pak, berhenti Pak. Berhenti Pak. Situ siapa? Saya dari Antv. Situ siapa? Ini bapaknya Saskia yang sebenarnya. Bapak kenapa kabur, ha? Bapak siapa? Ini siapa lagi? Saya orang tuanya Saskia. Kamu jangan jangan mengaku-ngaku. Pak, Pak, gini loh Pak. ayahnya Zaskia selama ini kemana? Bapak coba sabar dulu. Ini makanya kita tadi tuh nanya baik-baik, tapi bapaknya yang kabur.
bikin kita emosi. Cuma memang Gitu saya loh. nggak mau lagi mendengar nama Zaskia karena saya sudah tidak bersama Zaskia lagi. Kok Bapak lepas tangan kayak gitu? Itu kan di Saya sana. bukan lepas Pak. tangan, Mbak. Kaget di situ. Begitu dibilang sama Pak Riko kalau Pak Riko sudah tidak ngerawat Saskia lagi, marah di situ Abid. Hehehe. Udah, sabar Orang tuanya. sabar dulu Mas. Saya juga orang tuanya. Ya Pak, sabar dulu. Mana anak saya? Hah? Tahu nggak? Saya ini udah bertahun-tahun Masalah. jadi bapak. Hei, datang marah-marah, tak punya etika. Pak, iya marah wajar Pak, dia orang tuanya Bapak terus tiba-tiba bilang. Memang selama ini Zaskia tinggal dengan saya. Setelah saya diusir dan saya bangkrut, Mas. Saking saya bingungnya, Mas. Zaskia itu saya serahkan ke ibu Tini. Tina itu siapa? Mas, sabar Jawab. dulu. Mas, sabar dulu, Mas. Mas, sabar dulu. Tega ya? Iya. Masih Mas, ada orang sabar. lain. Mas. Lu pikir dong. Mas, sabar dulu, Mas, sabar. Ibu Tini. Ditekan, ya. Tarik badannya, dimaki-maki di situ sama Abid sampai akhirnya dia bilang, Ya, sekarang gue menjawab. Saya serahkan ke ibu Tini karena saya tidak sanggup lagi membiayai dia. Biar dia ikut mengemis dengan ibu Tini. kok dibiarin ngemis sih Pak? Hah? Kok dia mah? Pak, Astagfirullahaladzim. dia tuh kan masih 10 tahun, Pak. Anak gua butuh pendidikan, butuh kehidupan. Lu bawa ke bingit. Berdebat di situ ribut mereka berdua, kita pisahin juga nggak bisa, mereka tetap berantem ribut di situ. Sampai akhirnya kita berusaha untuk tengahin di situ. Udah Pak, udah. Kamu sudah buang anak itu. Udah. Ini nggak akan kembalikan ya, Saskia untuk nggak jadi pengemis. Sekarang dia udah jadi pengemis. Di mana rumah ibu Tini? Jawablah saya. Kamu sudah buang anak itu. Udah. Ini nggak akan kembalikan ya, Saskia untuk nggak jadi pengemis. Sekarang dia udah jadi pengemis. Di mana rumah ibu Tini? Jawablah saya. Iya, Mas, udah Mas. Istighfar. Udah Mas. Cepat bilang. Gua kasih tahu rumah ibu Tini di mana. Gimana Pak? Tolong kasih tahu Pak. Ini nggak akan selesai ribut seperti ini. Rumahnya di daerah Simpang Putih. Dikasih tahu tempatnya, dikasih tahu alamatnya. Sampai akhirnya tim coba mencari alamatnya Ibu Tini. Yuk kita sama Ibu Tini langsung ke sana. Gimana sih tempatnya ya? Kayak gimana? Hah? Coba kita lanjut. Pas kita sampai di rumahnya Ibu Tini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Kita coba cek ke samping kanan, kiri, kita coba cek ke belakang. Di mana Ibu Tini ini? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya ada seorang warga lewat. Assalamualaikum. Coba kita tanya orang di sini. Assalamualaikum. Ini sih, Ibu. Hah? Ini benar rumahnya Ibu Tini, Bu. Iya. Tetangga di sini Bu ya? Ibu, Bu Tini kemana Ibu ya? Kalau saya ketok-ketok nggak ada yang jawab Bu. Makan di mana Bu? Maksudnya? Astagfirullahaladzim. Jadi, Ibu dia suka bawa anak-anak kecil gitu kayak mau sekolah mau ini jadi bener ngemis ini Bu? Masya Allah. Di mana Bu? Di mana? Di mana Bu? Di depan lampu merah sini. Jalan raya ini. Yuk kita langsung saja. Makasih Bu ya. Buru-buru kita langsung lari, coba cari ke sana kemari di pinggir jalan, kita cari mana yang namanya Saskia. Pak, mau nanya, Bapak suka ini mangkal di daerah sini? Iya Pak. Kenal Ibu Tini nggak? Katanya pengemis. Iya, katanya suka mangkal di sini juga, Pak. Tadi di sini ada no. Ayo di sono. Sebelah mana?
ada anak kecil. Oh iya, mana kecil? Iya. Oh berarti sama Saskia dong? Iya makasih Pak ya. Dan pas kita ke sana, kita ngelihat di situ ada seorang ibu-ibu bawa gerobak di situ, ada anak kecil di sampingnya. Hah? Bu Tini! Pas kita samperin, kabur ini Bu Tini ini. Bu Tini, ibu, ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Astagfirullahaladzim. Saskia, kenapa kamu sampai gini, Nak? Ibu bawa Saskia, ini Ini Saskia bapak kan? kamu, Nak. Ibu kenapa diajak ngemis Ibu? Astagfirullahaladzim, ibu gak kasihan ibu. Dipeluk anak itu, dicium anak itu, nggak dilepaskan sama Mas Abib. Ini papa, Nak. Kamu bukan Saskia, Om. Kamu bukan Saskia. Hah? Kamu Saskia. Loh, astagfirullahaladzim. Dan di situ ternyata dia bukan Saskia. Bukan, tapi ini bukan Saskia, bukan, sumpah. Sumpah. Terus kalau dia bukan Saskia, mana Saskia, Bu? Ntar biar tanyanya kecil, dia nggak bohong biasanya. Adik namanya siapa? Adik namanya Zahira. Zahira. Namanya Zahira. Astagfirullahaladzim, kejar. Bu Tini! Kejar. Bel. Ibu! Asal kejar. Jagain. Ibu kenapa ibu harus lari sih? Ibu kenapa lari, ya? Bukan saya. Ibu jawab. Ya, pasti orang begini pasti melakukan kesalahan ini. Kita tanya di situ mana Saskia? Setahu Ibu 10 tahun yang lalu, memang saya pernah ambil. Saya pernah ajak ngemis. Bu Saskia di mana, Bu, sekarang, Bu? Siapa yang nawar Enggak dia, sama Bu? saya lagi. Iya, terus di mana Saskia? Jawab. Saskia udah dipungut, Mas. Ya Allah, ya Tuhan. Allah, aduh Mbak, sama siapa ibu? Ya Allah. Namanya Pak Bu, Ibu kan tahu. Kak Firman. Nah gue curiga di situ sama Ibu Tini ini. Jangan-jangan sama Ibu Tini Saskia ini dijual. Ibu jual anak saya, ya? Enggak, Mas. Terus di mana sekarang, Mas? Sama Pak Firman. Pak Firman itu siapa? Pak Firman itu siapa? Yang Kasih tahu. punya toko baju yang di Pasar Minggu. Dapat alamat butik bajunya. Kita menuju ke sana. Benar Bu ya, jangan bohong ya. Ayo, kita coba pasar Minggu. Pak, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Ya, halo Pak. Pak Firmannya ada Pak? Tadi ke sini, cuman dia nggak lama, cuman bentar di sini mau cek barang. Terus dia tadi keluar, tahu mau kemana? Oh gitu. Pulang kemana, Pak? Kurang tahu ya, dia nggak ngasih tahu. Jadi gini Pak, ini ada urusan penting banget. Bisa nggak kamu teleponnya nggak Pak? Kita dari Antv Pak ini. Alamatnya ada sih ini. Alamatnya ada. Pergi ke suatu Ada. tempat ini Pak dia. Iya, dia ada urusan mungkin. Alamat yang jelas ya, Pak, ya? Ya ini yang jelas. Bapak tahu nggak kalau Pak Firman ini ngadopsi anak perempuan umur 10 tahun? Iya, umur 10 tahun. Namanya Saskia. Kan belum lama ya kerja di sini, jadi nggak tahu udah punya anak atau belum. Yang ini nih? Ya di situ. Oh ini alamat rumahnya di sini. Oh yaudah kita langsung aja ke tempat ini. Ini kita langsung ke rumahnya Pak Firman. Di kartu namanya ada nama sama nomor teleponnya ya. Halo? Alamat rumahnya juga ada. Halo? Yuk kita langsung ke sana. Halo? Apa? Mama ke rumah. Ngapain? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Mas? Mas, kayaknya kita harus buru-buru pulang, Mas.
Kenapa? Ibu saya datang ke rumah lagi, Mas. Terus? Dia maksa istri saya ke rumah sakit lagi, Mas. Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa sih? Astagfirullahaladzim. Yaudah ayo buruan dong nanti. Kita ke sana aja langsung buruan Mas, ayo Mas. Kayaknya ada yang berantem tuh Bang. Itu istri lo ditarik-tarik mau dimasukin ke mobil. Sampai di rumah ternyata benar ada sebuah mobil di situ yang berhenti di depan rumahnya, berusaha maksa istrinya untuk masuk ke dalam mobil itu. Dan kita semua turun dari mobil langsung nyamperin mobil itu, dan ternyata ibunya Mas Adit memang benar, dia sudah nekat, dia sudah bulat pasti akan membawa Mbak Hesti ini ke rumah sakit jiwa. Mama apakan istri saya, Ma? Istri kamu Sabar saya dulu, Pak, bawa ke sabar rumah dulu. sakit jiwa, ngerti gak kamu? Mama kok tega sih, Ma? Ambil anak orang saya pakai Sabar dulu, takutan. sabar. Dengerin dulu saya, Ma. Angkat sini, jalan. Ibu, astagfirullahaladzim. Jalan, Oki, jalan. Astagfirullahaladzim. Ibu sabar Ibu. Oh, tolongin aku. Mobil siapa? Mobil siapa itu? Mobil siapa? Enak aja lagi. Sabar dulu Ibu, sabar Ibu, istighfar Ibu. Mama tenang dulu, Ma. Jangan Ibu, jangan dipaksa anaknya ke rumah sakit jiwa. Itu bukan penyelesaian masalah. Tapi apa yang terjadi, ibunya nggak peduli. Ibunya nggak mendengarkan masukan dari kita. Dia cuma bilang harus dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saya sudah capek, saya sudah nggak mau tahu. Astagfirullah. Ibu dengerin. Bukan harus dipatahin rumah sakit jiwa, Ibu. Itu bukan penyelesaian masalah, Ibu. Ya, Ibu doain anaknya, Ibu tenangin. Kalau Ibu enggak, dia nggak gila, Ibu. Gimana dia gila? Ibu, ya, Ibu harus banyak doain malahan. Bukan malah di. Udah banyak berbohong lagi dia sama orang tua. Istighfar Ibu, ini bulan puasa Ibu, ya. Ya, Ibu kan lebih paham agama juga. Coba Ibu sabar dulu, Ibu sabar. Ya Allah. Ya, Ibu sabar. Kasihan Ibu, kalau rumah sakit jiwa nggak menyelesaikan masalah. Menimbul masalah baru Ibu nanti. Mau dibawa kemana itu? Ini kita jagain di sini, Ibu. Ibu kita jagain di sini. Ibu coba percaya sama kita ya. Kita jagain di sini, Ibu ya. Aku minta maaf. Aku nggak ada maksud apa-apa, Bu. Ini demi kebahagiaan aku juga, Bu. Bunuh aja aku, Abid. Bunuh ibuku ini. Ibu, Ibu. Aku udah dapat informasi. Anak kita sama Mas Firman. Kita bakal ketemu anak kita, sayang. Ya, Kamu tenang ya. Mbak mau ikut. Ketemu sama anaknya loh, Mbak. Mbak mau ikut ketemu sama anaknya. Mbak seneng kan? Akhirnya kita buru-buru menuju ke rumahnya Pak Firman. Nah, pas sampai di rumahnya Pak Firman, kita ketok pintunya, ternyata yang keluar adalah seorang perempuan di situ. Kita tanya, ibu ini siapa? Assalamualaikum. Pak Firman. Ya, Ibu maaf. Pak Firmannya ada? Mana keluar? Iya, enggak ada yang mau penting kita bicarakan. Maaf, ini dengan siapanya Pak Firman? Oh, istrinya. Masya Allah. Ibu enggak mau tanya, ini Pak Firman selama ini ngadopsi anak namanya Saskia, Ibu, betul? Adopsi Iya. Iya. anak saya. Saskia itu anak saya, Ibu. Apa ya? Saskia itu anak saya, Ibu. Saskia itu anak saya. Ibu, jadi ini Ibu. Saya yang ngerawat dia.
dia dari kecil. Ibu, sabar dulu Ibu. Ini ibu kandungnya Ibu, dia yang melahirkan Ibu. Tapi saya yang merawatnya, Mas. Harap kalian pergi. Ibu coba, ini kami orang tuanya Bu. Tolong Bu izinin saya dibicarakan. Saya uminya, saya yang merawat dia dari kecil. Ibu ini dibicarakan baik-baik. Istri Bu. saya yang udah ngelahirin Kita nggak ada 9 bulan, Bu. Ya coba kita bicarakan baik-baik Ibu. Ya mungkin ini kesalahan di masa lalu mereka Ibu. Cuman saat ini mereka pengen ketemu sama Saskia Ibu. Bagaimanapun juga mereka orang tuanya Ibu. Bu, tolong Bu izinin saya. Mereka mau ngambil Ini Mas. Bapak ngambil Saskia dari mana Pak? Dari Ibu Tini? Iya. Betul kan Pak? Nah, Ibu Tini dapat anak itu dari Pak Riko. Iya, Pak Riko saat itu Pak Riko dia kondisinya juga nggak berkecukupan Pak. Jadi titipkan sama Ibu Tini Pak. Kalau nggak percaya kita bisa datangkan. Aku nggak mau dia ada orang lagi. Saya Umia. Saya melahirkan Saskia, Ibu. Kamu kemana ada selama ini? Bu, tolong Bu. Ibu hargain perasaan istri saya Bu. Dia yang udah ngelahirin 9 bulan Bu. Iya. Hargai perasaan istri kamu. Perasaan saya bagaimana yang ngurus dia dari kecil? Ini bukan berarti kalau kita ketemu Saskia, dua orang ini ya, bapak sama ibu yang udah berjasa ini bukan berarti bukan orang tuanya. Ya, bapak dan ibu tetap sebagai orang tuanya bisa, ibu. Mas cuma mbak juga bisa sebagai orang tuanya. Ya jangan sampai nanti ini malah jadi bahan rebutan, jangan Mas. Nanti timbul masalah baru, jangan. Kita sama-sama saingin Saskia, sama-sama ya rawat Saskia. Mas, tapi saat ini Saskia nggak tahu Mas kalau dia itu bukan anak kita Mas. Karena kita ngambil dia saat dia masih kecil, masih bayi Mas. Gimana perasaan dia Mas kalau dia tahu? Dia selama ini nggak tahu kalau dia bukan anak kita Mas. Umi, Saskia sekarang ada di mana? Abi pengen ngasih Saskia ke mereka. Abi. Umi nggak Umi dengerin Abi. Kita juga harus hargain mereka. Sekarang Abi tanya, Saskia di mana? di madrasah dia lagi aja. Dia ada di madrasah Mas, dia lagi aja. Umi, Saskia sekarang ada di mana? Abi pengen ngasih Saskia ke mereka. Abi. Umi nggak Umi dengerin Abi. Kita juga harus hargain mereka. Sekarang Abi tanya, Saskia di mana? di madrasah dia lagi aja. Dia ada di madrasah Mas, dia lagi aja. Kita diajak di situ sama Pak Firman menuju ke suatu tempat dan ternyata kita diajak ke sebuah masjid. Kita ngelihat di situ ada seorang anak perempuan lagi belajar ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Abi nggak kuat nih. Kita ngelihat di situ ada seorang anak kecil lagi melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ini suaranya merdu banget di sini suaranya. Siapa anak ini? Ini masih 10 tahun loh. Di situ tiba-tiba Pak Firman bilang tunggu sebentar di sini Mas. Saya akan coba ngomong sama Saskia. Saskia? Umi kenapa? Enggak. Sedih. Enggak, Umi nggak sedih. Nangis. Enggak. Umi nggak nangis. Umi mau jemput Saskia. Cuma tadi lari-lari capek. Jadi suaranya kayak gini. Umi jangan sedih. Enggak, Umi nggak sedih. Umi kenapa sedih?
Saskia tahu nggak kalau Umi sayang banget sama Saskia. Iya, Saskia juga sayang sama Umi. Buat Umi, Saskia adalah segalanya. Buat Umi, Saskia, Umi mau ngenalin Saskia sama tante sama Om. Saskia, ini Baba nak, ini Baba. Mama yang melahirkan Saskia. Mama ini siapa? Saskia takut. Ini gua ngelihat seorang anak kecil ternyata nggak bisa melihat di sini. Dengan kondisi mata yang nggak bisa melihat, di situ dipapa sama bapaknya di situ. Jujur gua kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Ternyata Saskia nggak bisa melihat, tapi dia punya kelebihan untuk bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ada tante sama om yang meluk sama Saskia. Iya, mereka juga sayang sama Saskia ya. Ya mereka peluk sama Saskia boleh kan Tasya? Ya biar mereka tenang. Enggak kan ada bapak di sini, ada Umi di sini ya. Ada Abi sama Umi di sini ya. Ya. sama kalian. Kita juga sama Saskia, jangan rebut Saskia dari saya. Saya nggak mau kehilangan Saskia. Saskia senang nggak banyak yang sayang sama Saskia? Saskia senang nggak? Saskia senang. Iya. Itu datangnya dari Allah ya. Nikmat yang diberikan kita pada seseorang yang kita sayangin. Bagaimanapun juga kasih sayang itu adalah rahmat ya, hidayah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Apalagi Saskia, mungkin awalnya orang tuanya nggak nerima Saskia, tapi sekarang malah berbalik ya. Mereka sayang sama Saskia, mereka cinta sama Saskia, dan alhamdulillah ya, kedua belah pihak berusaha untuk menyayangi Saskia. Bagaimanapun juga anak itu harus kita jaga, ya, anak itu harus kita didik, anak itu harus dibesarkan dengan kasih sayang, jangan ditelantarkan. Dan alhamdulillah Allah bisa mempertemukan mereka berdua di sini. Ya mudah-mudahan mereka berdua, ya Pak Abid dan juga Pak Firman, ya, bisa berbagi kasih sayangnya buat Saskia selamanya. Bisa benar-benar mencurahkan kasih sayangnya buat Saskia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.